Beberapa hari kemudian, itu sekitar kurang lebih 12 hari kalau nggak salah, saya mencarilah yang tahu alamat anaknya ini. Saya cari, nomornya ketemu. Maka ya saya bilang, orang tua kamu ini lagi sakit keras sekarang. Segera kamu datang ke sini agar kamu bisa menemui. Takutnya bagaimana ya nanti kesananya kalau sampai misalnya nggak ada umur kalau gitu orang ya. Ini nanti takutnya menyesal anaknya. Oke teman-teman, balik lagi bersama aku Echa, dan sore hari ini aku bakal wawancara Pak RT dan Pak RW ya teman-teman ya, karena pengen lihat tanggapannya dari Pak RT dan Pak RW bagaimana nih tentang kehadiran kita dan seperti apa masyarakat ke Pak Madawi gitu ya teman-teman ya. Nah ini karena udah mau maghrib, jadi kita buru-buru aja ya teman-teman ya wawancaranya ya, biar cepet kan, soalnya nggak enak juga kalau pas maghrib nge-vlog gitu teman-teman. Ya udahlah, kita langsung aja panggil Pak RT dan Pak RW-nya. Oke teman-teman, di sini sudah sama Pak RT-nya Kak Farida nih. Oh, iya, terkenalnya itu. Terkenalnya itu. Ide, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Ide sehat ya. Ini mobil baru kayaknya nih. Waduh, baru lihat kali aja. Oh, baru lihat ya. Iya. Pak, aku mau tanya, ini kan Bapak yang nemuin ya, kasih info ke Bang Brew kan? Iya, Bang Brew. Nah, itu bisa ketemu di sini di sawah-sawah gini, dari mana infonya? Kemarin ini kan waktu di sana itu kan nanyain Bang Brew itu apakah yang itu masih ada. Waktu itu kan kita ngajuin yang di Gandu ya, masih kecamatan desa ini juga. Pas dilihat kondisinya udah bagus. Nah pas Pak RT Sunata itu ada di samping itu, dengerin aja. Nah saya diajak sama adeknya yang ngasih info dulu ke daerah sana tuh, daun juga saya nggak mau dari daun rese. Maksudnya kayak balik lagi nggak jadi, ketemulah Pak RT Sunata ada di saya. Kalau ini mah, tapi maaf ini mah anak-anak kreator yang ini, bukan bedah rumah yang biasa-biasa ini ya, bukan. Ya nggak apa-apa, yuk lihat yuk. Ya, dilihatlah, inilah ininya. Terus hari kedua Bang Brew TV datang. Ya dia kesini ya, gitu survei ya itulah, terserah Bang Brew mau ngapain apa gimana gitu. Itu aja. Sebelumnya makasih loh udah ngasih informasi. Ya ini juga udah termasuk banget, maksudnya ini udah termasuk ini ya, harus layak dibantu. Gokil ya Pak RT yang satu ini nih, bantu kita di Pasam Suri juga. Iya, Bang Dan itu yang nyari tuh. Nah harapannya nih untuk Pak Madawi, semoga aja ini supaya mengangkat anak-anak kreator biar ini kan sukses nih, biar ngebangun ini renovasi kan, lah ya, renovasi ya gitu kan, dapat dari bantuan dari luar ya. Semoga inilah hatinya ya, terketuk ya. Amin amin, mudah-mudahan banyak yang membantu ya, ya, itulah gitu, menyalurkan rezekinya buat Pak Madawi. Ya, bisa berbagi lah. Siap Pak RT sehat-sehat ya. Ya amin, buat amin. Istri keluarga semuanya sukses terus, lancar rezekinya. Amin. Pokoknya doa yang terbaik lah dari saya untuk Pak RT. Makasih. Makasih ya Pak ya. Ya. Udah bersama Pak RT dan juga Pak RW ya Pak ya. Pak, sebelumnya saya Echa dari teman-teman kreator santuy yang berniatan untuk membantu Pak Madawi lah gitu. Nah Pak Madawi itu bener RT RW-nya Bapak ya? Betul. Oke. Pak Madawi tinggalnya di sini memang dari dulu atau setelah ini? Dia tinggal di sini sekitaran 25 tahun. 25 tahun. Dia semenjak umuran 20 tahun, dia pergi ke Jakarta, merantau di Jakarta. Ingin mengadu nasib di Jakarta pada waktu itu. Orang tuanya pun masih ada yang laki pada waktu itu. Karena saya tahu persis, saya juga dalam artian pada waktu itu masa kecil saya ikut orang tuanya dia. Oke. Nah, maka perjalanan tersebut sampai puluh tahun ya, tahun ke tahun,
Nah, dia punya istri orang Jawa. Nah, dia bahkan sampai punya anak. Pada waktu itu dia kembali lagi ke sini. Dia punya rumah di sini. Pada waktu itu ya yang namanya jodoh, pati, bahagia, cilaka yang tidak diketahui oleh manusia. Itu kan ada rahasia Allah namanya. Nah, di situ dia kayaknya tidak ada jodohnya. Nah, di situ putuslah bercerai namanya. Nah, di situ setelah dia bercerai dengan istrinya, kesininya kurang lebih sekitar 20 ke atas lah, 20 tahun ke atas. Ya bisa 22, bisa 23. Nah, di situ dia berpisah. Nah, akhirnya anak-anaknya ikut sama emaknya di Jakarta sana. Dia milih pulang ke kampung sini. Nah, dia di sini sehidup-hidupnya. Yang namanya dia ada tanahnya di sini, dia nanam singkong, apalah untuk kehidupan sehari-hari di situ. Maka, nah semakin lama kan semakin tua. Nah, karena ya kurang komunikasi dengan anak, ya bukan berarti anak tidak peduli atau apa, saya nggak tahu. Ya mungkin karena awalnya kurang komunikasi, ya anak kan lagi semakin jauh semakin jauh akhirnya kan. Nah, itu karena kurang komunikasi tadinya. Nah, di situ akhirnya dia semakin tua. Nah, apa pekerjaannya? Ya saya cari solusi di sini, saya kembangkan di sini. Saya pernah punya ternak bebek di sini. Ya kita ajak kerjasama di sini, ternak bebek ya sekitaran 1 tahun lebih dengan saya. Nah, akhirnya ya saya bilang dia punya sendiri walaupun sedikit. Nah, Pak RT juga punya ternak sendiri. Masing-masing kami di sini dengan warga sini lah. Betul. Kerjasama dengan warga sini yang mau, ayo kita kerjasama agar sama-sama saling menguntungkan. Di situ dengan tiba-tiba setelah itu bebeknya panen, selesai Pamadhawi ini kena tiba-tiba itu sakit keras. Pada waktu itu stroke. Nggak bisa jalan. Bicara susah. Bicara nggak bisa. Nah, itu ya jawabannya hanya sebatas manggut dan geleng-geleng kepala. Kalau kita ajak bicara apa yang sakit, itu nggak ada. Nah, saya sempat bawa itu ke ke puskesmas. Saya berikan terapi, pengobatan gitu lah ya. Pengobatan lah. Nggak pernah kalau di terapi itu nggak pernah. Saya bawa berobat. Gimana rasanya? Dia nggak jawab. Kalau kata saya agak enakan, hanya manggut gitu. Kalau misalnya belum, paling geleng kepala. Nah, harus bagaimana lagi? Nah, beberapa hari kemudian itu sekitar kurang lebih 12 hari kalau nggak salah, saya mencarilah yang tahu alamat anaknya ini. Saya mencari tahu siapa yang punya. Nah, adalah yang punya temennya. Pada waktu itu pernah mampir ke situ, dia ngasih nomor. Nah, di situ saya cari nomornya, ketemu. Maka ya saya bilang, orang tua kamu ini lagi sakit keras sekarang. Segera kamu datang ke sini agar kamu bisa menemui. Takutnya bagaimana nanti kesananya kalau sampai misalnya nggak ada umur kalau gitu orang ini nanti takutnya menyesal anaknya kok nggak dikasih tahu gitu. Di sini kan banyak warga, bahkan ada RT-nya, ada RW-nya. Ini keberatan bagi saya kalau saya tidak sampaikan. Maka saya sampaikan pada waktu datang. Nah, pasti telepon datang malam sekitar jam 8 malam datang. Nah, kurang lebih itu beberapa jam di sini, cuman dia langsung minta pamit pulang lagi. Tapi benar ya Pak ya, 2 tahun sekali kesininya? Ya itu setahun sekali, 2 tahun sekali. Nah, itu memang itu betul. Itu yang kami bicara itu bukan itu faktanya memang seperti itu. Nah, berarti ini tanah atau rumahnya milik sendiri? Milik sendiri. Cuman sehari-harinya udah nggak bisa kerja berarti ya? Ya, kalau fisiknya udah seperti ini mau di mana kerja? Benar. Nah, gitu, itu tinggal kepedulian di antara warga ya. Dan di situ warga, RT, RW, benar. Yang harus bertanggung jawab lah artinya gitu. Nah, kalau menurut sudut pandang Pak RT dan juga Pak RW nih, kenapa bisa
dibiarin sebatang kara gitu di sini itu. Nah, kami pun Kalau penjelasan anaknya gitu. ya penjelasan anaknya pada waktu itu nggak enak kalau kita jawab, itu nggak enak karena pada waktu itu kan debat juga sama saya. Oh Debat gitu. juga. Oke. Intinya ada masalah Tapi internal lah ya. nggak usah dibuka. Masalah internal lah gitu ya Itu Pak ya. nggak usah dibuka. Nah untuk Pak RT dan RW dan juga warga sekitar nih, tadi kan saya dengar ada yang cerita juga bahwa sering banget membantu Pak Madawi gitu ya. Nah itu gimana itu bikin kekompakan warga sekitar Pak RT sama Pak RW nih? Karena ya bukan apa, karena warga di sini juga ya merasa pedulinya karena gimana gitu, karena ini kan manusia. Iya, benar, itu kewajiban kita yang sehat untuk saling menolong. Nah itu intinya hanya itu aja, bukan karena enggak ini siapa enggak di sini. Tapi saya salut sih warganya kompak berarti dengan kepemimpinan Pak RT dan juga Pak RW jadi kompak semua. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa lebih bagus. Amin. Nah kalau untuk dari lingkungan setempat ada inisiatif nggak untuk kayak merenovasi rumah dari Pak Madawi? Ya kayaknya sangat mendukung sih. Mendukung ya. Tapi ada inisiatif juga untuk bantu-bantu lah ya buat. Ya itu mudah-mudahan ya kalau untuk misalnya ini sudah ini mah ya saya dengan Pak RT ya mudah-mudahan ya dalam artian ya saya juga ngegembleng dengan warga-warga saya. Tolonglah ini kewajiban kita. Itu urusan kami dan RT gitu maksudnya. Oke, siap. Nah untuk harapannya Pak RT dan juga Pak RW nih untuk Pak Madawi apa? Harapan saya ke depannya Pak Madawi yang mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat selalu, dan juga tempat tinggalnya agar layak dengan yang lain lah. Gitu. Amin mudah-mudahan ya Pak ya. Walaupun itu tidak sempurna misalnya. Benar. Amin mudah-mudahan. Nah tentang kegiatan kami nih Pak untuk dari Pak RT dan RW. Gimana Pak? Senang nggak ada kita di sini? Ya saya sangat mengapresiasi sekali kedatangan tim-tim ini. Justru saya bersyukur, alhamdulillah ada yang mau bantu. Ini yang memang ya saya harapkanlah seperti ini. Agar kedepannya tim ini juga lebih sukses, lebih maju. Sama-sama. Kami berdoa untuk itu mudah-mudahan diberikan sehat selalu. Amin. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi atas perjalanannya. Amin. Tapi berarti Bapak setuju banget ada kita di sini ya? Setuju, saya sangat setuju. Oke, nanti kalau misalkan ada rencana renovasi, mungkin nanti Bapak ikut pantau kali ya, Bapak RT, Pak RW ya. Insya Allah kami akan di sini. Siap Pak. Ya udah Pak, terima kasih banyak ya Pak Tobing sama Pak siapa tadi? Pak Samudi. Pak Samudi. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, begitulah wawancara aku sama Pak RT dan juga Pak RW. Sangat amat ramah banget, warga-warga sini juga ramah, Pak RT Pak RW-nya ramah, masyarakatnya ramah, antusias banget dengan kedatangan kita. Apalagi tadi pas awal-awal datang tuh, banyak banget ibu-ibu dan anak-anak datang pas trans datang ke sini ya tadi ya. Cuman tadi aku nggak record pas trans datang ya karena memang dadakan banget pas aku datang langsung wawancara gitu teman-teman. Kayaknya cukup sekian dulu untuk vlog wawancara RT dan RW. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu tunggu video terbaru dari aku dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, selalu tebarkan kebaikan.